Episode 21 Tokyo Revengers dimulai dengan Takemichi yang bingung melihat Baji tumbang dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya serta perutnya. Takemichi semakin bingung kenapa Baji tumbang padahal hanya butuh satu kali pukulan saja untuk mengalahkan Kisaki. Shifuyu yang melihat Baji tumbang langsung berteriak memanggil nama Baji dan langsung bergegas mendekati Baji yang sedang sekarat. Kisaki pun menjawab seolah-olah tidak terlibat dalam hal itu dan coba menjawab dengan tenang. Bukannya kau lihat, aku tidak melakukan apapun. Shifuyu mendekati Baji untuk melihat kondisi dari ketua divisi pertama tersebut. Shifuyu kaget karena melihat Baji Keisuke sudah tidak sadarkan diri sambil darah yang masih terus keluar dari mulutnya. Shifuyu tambah kaget karena melihat darah yang keluar dari bagian punggung dan perutnya, dan ternyata Baji Keisuke terkena tusukan oleh seseorang. Shifuyu bingung dan bertanya kapan Baji Keisuke ditusuk. Takemichi yang mendengar itu pun juga kaget kapan Baji Keisuke ditusuk. Takemichi dan Shifuyu pun akhirnya mengingat momen kejadian Kazutora yang datang langsung menusuk Baji Keisuke dari belakang. Takemichi berpikir dan mengingat di mana Baji bilang hanya tergores sedikit, jadi waktu itu dia terluka parah, ucap Takemichi. Shifuyu yang sudah sangat emosi langsung berteriak memanggil nama Kazutora. Kazutora kaget karena mendengar teriakan Shifuyu yang memanggil namanya. Ini buruk, seperti yang Draken masa depan bilang akan terjadi, ucap Takemichi cemas. Takemichi kembali berpikir bahwa Kisaki pintar dalam memainkan dan menjalankan cara liciknya untuk menjalankan semua rencananya dan tepat seperti yang Kisaki incar. Kisaki mulai bicara lagi meyakinkan semuanya bahwa ini semua rencana Kazutora dari awal untuk membunuh Baji Keisuke. Takemichi yang mendengar itu kesal karena kebohongan yang dibicarakan oleh Kisaki. Maiki yang mendengar perkataan Kisaki langsung bangun dan berdiri. Kisaki yang melihat itu langsung melanjutkan perkataannya, bukankah begitu, Presiden? Takemichi yang melihat Maiki berdiri yang berekspresi sangat marah membuat Takemichi terkejut sambil menyebut nama Maiki pun. Takemichi cemas dan berpikir Kisaki mencoba menjebak Maiki. Takemichi mencoba untuk bicara tentang Kisaki, namun ada Kisaki yang mendengarkan. Maiki pun mulai berbicara. Aku mau membunuhmu. Kupikir aku seharusnya membunuhmu segera setelah aku keluar dari Zufi. Orang yang membujukku untuk tidak melakukannya adalah Baji Keisuke, ucap Maiki. Kemudian Maiki melanjutkan, Baji bilang, Kazutora hanya mau membuatmu bahagia sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah dia perbuat, meskipun dia membunuh saudaramu, ucap Maiki. Maiki terus menceritakan tentang apa yang dibilang Baji tentang Kazutora, bahwa Kazutora ingin membuat Maiki terus bahagia. Takemichi yang mendengar perkataan Maiki dan melihat ekspresi Maiki kemudian berbicara meskipun dia seharusnya sangat marah, wajahnya tidak mengekspresikan apapun. Maiki pun akhirnya mulai mendekati para anggota Valhalla dan Toman. Maiki kemudian mulai berbicara kepada Draken dan Hanma bahwa pertarungan ini sudah selesai. Hanma yang mendengar langsung terkejut sambil berkata, tunggu sebentar dong bro, pertarungan ini belum berakhir. Hanma melanjutkan, bukannya kau terlalu menganggap remeh kami, Maiki? Tanpa berlama-lama, Maiki langsung menendang kepala Hanma sambil berkata, oh lihat, sekarang sudah berakhir, ucap Maiki. Tindakan Maiki tersebut membuat para anggota Valhalla terkejut dan ketakutan. Semua anggota Valhalla pun kabur ketakutan karena takut dibunuh oleh Maiki. Setelah itu, Maiki mulai mendekati Kazutora. Kazutora berkata, semua orang mengkhianati orang. Ayo selesaikan ini, Maiki. Kau yang mati atau aku? Tanpa pikir panjang dan basa-basi,
Maiki langsung memukul wajah Kazutora dengan keras. Maiki kemudian menjawab, "Kalau kau punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri." Maiki dengan muka datarnya terus menendang Kazutora menggunakan tendangan nuklirnya. Kazutora pun terjatuh dan Maiki langsung mendekati Kazutora kemudian mendudukinya sambil berkata, "Kalau kau hanya bisa merusak barang, maka kau akan kuhancurkan sendiri," kata Maiki sambil memukuli wajah Kazutora. Kemudian momen berganti ke arah Shifuyo yang sedang menangis melihat Baji Keisuke sambil berkata, "Kenapa ambulans belum sampai juga?" Mitsuya dan Takemichi yang hanya terdiam diri cemas karena Maiki akan membunuh Kazutora. Tidak ada satupun yang bisa dan berani untuk menghentikan Maiki. Kemudian Takemichi teringat perkataan Draken di masa depan. "Aku penasaran kenapa aku tidak bisa menyadari salib besar yang Maiki bocah berusia 15 tahun bawa di punggungnya." Draken yang melihat Maiki terus menghajar Kazutora pun tidak bisa apa-apa sambil menyebut nama Maiki. Takemichi yang sudah mulai pasrah pun berkata, "Kita sudah menuju masa depan tempatku berasal." Sambil membayangkan Draken masa depan bicara tentang Maiki membunuh Kazutora pada hari itu. Takemichi semakin histeris melihat Maiki terus memukuli Kazutora. Kazutora hanya bisa pasrah saat dipukuli Maiki sampai-sampai Kazutora mulai kehilangan kesadaran. Lalu Kazutora mengingat kenapa dia menusuk Baji. Kazutora ditelepon Hanma bahwa Baji mengkhianati Kazutora dan Hanma menyuruh Kazutora untuk membunuh Baji. Kazutora yang mendengar Baji sudah mengkhianati dia langsung pasrah sambil berkata, "Jadi kau bahkan meninggalkanku, Baji?" Tanpa memikirkan akibatnya, Kazutora langsung menusuk bagian belakang Baji. Kemudian Kazutora kembali mengingat momen Kazutora membunuh Shinjiro, kakaknya Maiki. Kazutora memiliki ambisi untuk membunuh Maiki karena dia sudah tanpa sengaja membunuh Shinjiro. Baji yang mendengar itu langsung menjawab, "Jangan katakan perkataan menyedihkan itu. Neraka apapun yang menunggumu, aku akan ada di sana di sampingmu sepanjang hari," ucap Baji sambil memeluk Kazutora. Kazutora terharu mengingat Baji selalu memperhatikan dirinya. "Kau selalu berada di sisiku, mau apapun kata orang. Aku selalu menghancurkan hal-hal yang penting kan, Baji? Maaf, aku segera melihatmu di akhirat," kata Kazutora. Di tengah-tengah Maiki memukuli Kazutora, Baji bangun dan memanggil nama Maiki. Shifuyo yang melihat Baji bangun kaget karena Baji masih hidup. Baji kembali memanggil nama Maiki sambil berteriak. Maiki pun akhirnya menoleh ke arah Baji. Dengan kondisi yang memprihatinkan, Baji terus berusaha bangun sambil berkata, "Terima kasih sudah marah besar demi diriku." Shifuyo berteriak, "Jangan bergerak, Bang Baji." Takemichi yang melihat Baji hidup pun ikut terkejut, tapi darah Baji Keisuke terus keluar dari dalam perutnya akibat luka tusukan dari Kazutora. Draken dan Mitsuya melihat darah Baji bercucuran mencoba memberitahu Baji Keisuke. Baji pun akhirnya berkata lagi, "Aku tidak akan mati. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku." Takemichi pun berkata, "Mustahil, seharusnya itu luka fatal." Baji kembali melanjutkan perkataannya, "Jangan khawatir, Kazutora. Aku tidak akan dibunuh oleh Kazutora, tapi aku membunuh diriku sendiri," kata Baji sambil menusukkan pisau ke arah perutnya. Sontak saja membuat Kazutora, Maiki, Takemichi, dan lainnya terkejut atas tindakan Baji tersebut. Baji pun akhirnya terjatuh ke pangkuan Shifuyo. "Baji-san, kenapa?" kata Shifuyo sambil menangis. Kazutora mulai bangun sambil menyebut nama Maiki. "Kaulah selanjutnya akan mati bersama Baji," kata Kazutora sambil menangis. Maiki dengan muka datarnya menjawab, "Tutup mulutmu, kau akan kuhajar sampai mati." Shifuyo kembali berkata, "Kenapa kau melakukan itu, Baji? Aku tidak paham." Takemichi melanjutkan, "Kenapa kau tega? Apa yang coba kau capai dari menusuk dirimu sendiri?" Baji Keisuke yang masih ada kesadaran memanggil Takemichi untuk mendekat. Baji bercerita bahwa dia mendengar percakapan Maiki dan Kisaki. Baji menyadarinya ketika Pachin menusuk Osanai. Kisaki berkata akan mengeluarkan Pachin dari penjara, namun Kisaki meminta imbalannya, yaitu Kisaki menjadi kapten divisi ketiga. Baji menjelaskan hanya kebetulan memergoki Kisaki menawarkan hal itu kepada Maiki. Entah apapun yang terjadi, Pachin tetaplah kapten divisi ketiga. Baji kembali menjelaskan Kisaki bukan kapten divisi ketiga. Toman diciptakan oleh kita berenam, Pachin, Mitsuya, Draken, Maiki, Kazutora.
Para pendiri Toman adalah harta yang kupunya, ucap Baji sambil menangis. Baji Keisuke ingin memperbaiki ini sendiri, tapi Baji tidak sanggup. Aku mati oleh diriku sendiri. Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kaju Tora. Baji akhirnya mulai berhalusinasi. Baji memanggil Takemichi dan berkata, "Entah kenapa kau mengingatkanku pada Shinjiro." Baji meneruskan, "Maiki dan Toman, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Takemichi menjawab sambil menangis, "Jangan ngomong begitu, kau tidak bisa mati." Baji kemudian memanggil Shifuyu dan berkata, "Aku rela membunuh demi sedikit peyong yakisoba." Shifuyu menjawab sambil gemetar dan menangis, "Akan kubeli sedikit." Baji kembali menjawab, "Bagi dua kan? Terima kasih ya Shifuyu." Shifuyu memanggil nama Baji karena Baji tidak berkata apapun lagi. Baji pun akhirnya meninggal di pangkuan Shifuyu. Shifuyu berteriak menyebut nama Baji sambil menangis kencang. Takemichi pun ikut menangis atas kematian Baji Keisuke, kapten divisi pertama. Oke, itu dia spoiler dari Tokyo Revengers episode 21 yang akan tayang tanggal 29 Agustus ini, yaitu hari Minggu ini ya guys. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa seperti biasa kalian klik tombol subscribe di bagian bawah, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita bertemu lagi di project selanjutnya.